Kali ini kita akan belajar bahasa Belanda, terutama mengenai to be yang kalau di bahasa Inggris is MR, karena di bahasa Indonesia ini nggak ada is MR ya. Kadang kita bisa terjemahkan is MR sebagai adalah. Saya kasih tulisan dulu pakai warna hijau aja ya. Atau kalau misalnya nanti nggak bisa kelihatan, mungkin pakai warna supaya agak kayak beda gitu. Hijau royo-royo. Is M R ini kalau di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai adalah. Tapi nggak selalu, karena nggak selamanya kita harus pakai adalah. Misalnya, kalau di bahasa Inggris I am Ira, di Indonesia saya Ira udah cukup gitu ya, atau nama saya Ira. Nah, SMR, ini to be, saya hapus-hapus karena doesn't need to do it that way. Saya sekalian ikutan belajar juga karena bahasa Belanda saya bagian grammarnya agak-agak mess up gitu ya, walaupun sehari-hari ngomong-ngomong aja lah. Nggak terlalu. Dulu saya sangat-sangat saklek sampai di posisi yang nggak ngomong sama sekali gitu karena musingin tentang pronounce-nya, pengucapan, juga grammarnya. Tapi sekarang ngomong-ngomong aja dan sampai di satu titik untuk belajar grammar lagi dari awal. Mari kita belajar bareng-bareng. Ini yang biro bahasa Inggris. Saya terjemahin di bahasa Indonesianya. Ik adalah saya. You adalah kamu. Ini yang ada bintangnya. Ini lebih ke Anda ya. Ini dia laki-laki. Si ini dia perempuan. It ini bisa hewan, bisa benda. Bisa tersebut ini atau itu gitu ya. Ini adalah kami atau kita. Ini adalah kalian. Ini adalah mereka. Saya, Anda, Yai atau Ye. Kamu, Hai, dia laki-laki. Zai atau Ze, dia perempuan. Het, ini atau itu atau tersebut gitu ya. Binatang atau benda. Wai atau we, kami atau kita. Juli, kalian. Kalau untuk kalian tapi yang formalnya. Atau untuk orang yang kita hormati di pertemuan-pertemuan kayak di meeting atau formal. Zaize, mereka. Gimana tahu Zaize ini si atau Zaize ini mereka? Dari to be yang digunakan seudahnya. Karena kalau yang ini kan is, kalau yang ini sein. Atau bisa juga dari kata kerja yang digunakan sesudahnya. Kata kerjanya lebih ke Zaize atau kata kerja yang untuk dipakai untuk plural atau jamak. Zaize. To be atau adalah ya, tulisnya to be-nya. Kok bahasa Inggris? Ik, ben. Kalau atau jij, je, bent. Ada T di belakangnya. Hij, zij, ze, het, is.
Sama dengan bahasa Inggris ya. Is. Nah, why, we, u, li, zai, ze. Untuk yang plural atau banyak, sein. Ini juga untuk tahu ini untuk kamu atau Anda. Ini untuk you guys atau kalian. Ya taunya dari to be yang digunakan sesudahnya. Pakai sein atau pakai bent. Dan kalau nggak pakai to be, kata kerja. Kita lihat kata kerjanya untuk yang plural atau jamak. Banyak subjeknya. Atau untuk yang tunggal. Dan kalau saya mau bilang saya Ira atau nama saya Ira, ik ben Ira. Tapi kalau saya mau mengubahnya menjadi kalimat tanya, ya memang ini bisa mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya Ira? Kita tukar. Jadi, ben ik Ira. Kalau buat bilang saya Ira, ik ben Ira. Nah, ketika di pertemuan formal yang mengharuskan menggunakan u sebagai panggilan, ini menjadi ben u Ira. Sama ya, jadi ditukar gitu antara dan to be-nya. Tapi ada pengecualian di sini ketika hanya untuk ini ya, hanya untuk yai dan ye. Ketika di sini kita masih pakai t, bent, bent ira. Tapi ketika kita pakai ye atau yai, ini menjadi ben ye atau ben yai. T-nya nggak kita pakai lagi. Kenapa? Ya karena aturannya kayak gitu. Istilahnya yang suka-suka yang bikin aturan gitu. Jadi yang lain tetap ikutin normalnya, kecuali di ye sama yai nggak pakai t. Jadi ben ye atau ben yai ira. Terima kasih.